Sultan Mangkunegoro itu orang pribumi, dia Raja Mataram kok, pendirinya Kerajaan Mataram. Jadi orang Jawa, jadi bukan orang Cina. Jadi pertanyaannya, loh kenapa kok walinya orang Cina? Saya sendiri juga heran, gitu loh. Jadi kadang-kadang itu seperti begini loh ya. Kamu seperti begini. Ini air nih, air. Ya. Di Indonesia kita tuh berenang di atas air. Ikan bikin di kolam itu langsung dari sumbernya. Aqua, pabrik air itu nggak usah difilter, langsung dari sumur, langsung dari sumbernya itu langsung dimasukin galon. Di Bogor, di apa namanya, Puncak, Cianjur, itu air itu keluar sendiri. Nah, sedangkan kalau di Dubai, ya, itu pohon-pohon itu semua adalah bukan pohon, adanya bunga. Kalau pohon nggak bisa, akarnya nggak bisa turun. Tanahnya itu cuma 30 cm. Tanahnya harus impor, mungkin dari Jawa. Nah, kemudian taman-taman itu semuanya pot, bukan tanah. Kamu bayangin di Jakarta ya, itu kan ada jalan tol ya, jalan tol yang jalan layang itu. Nah, itu kalau ada bunga-bunga itu pot semua. Itu adalah bunga-bunga di Dubai. Semuanya pakai pot. Terus, kalau kita ya, kita walaupun jalan tol itu diisi pot ya, di tengah-tengah jalan tol itu kan ada suka bunga bougainville. Itu kan di atas pot ya. Kita nggak perlu disiram ya. Sekali waktu hujan sendiri. Kalau di Dubai, setiap pot, setiap jalan raya ada potnya, ada tanahnya itu cuma 30 cm dan bunganya itu bukan pohon tapi bunga. Itu harus ada selang untuk pengairan. Kalau enggak bunganya mati. Jadi sore-sore jam 3 itu muncrat airnya. Cus gitu. Untuk mengairi pohon itu, pot itu. Seluruh kota itu dialiri selang air. Kalau nggak dialiri selang air, pohonnya mati. Panas sekali dan nggak ada air, nggak ada hujan. Jadi kita di sini, kita mau memandang air ini, ya sudah, air itu banyak. Ya sudahlah, kamu mandi di air, kamu mandi di sungai udah cukup. Ya kan? Di Dubai nggak ada sungai, gitu loh. Nggak ada air, gitu loh. Makanya di sana gurun pasir, padang gurun. Nah, apa namanya? Kembali kepada rajanya itu orang Cina atau orang Jawa. Raja itu, kenapa kok memilih wali orang Chinese? Ya karena orang Jawa itu tidak mengerti, tidak menghargai warisan Jawa. Jadi orang Jawa itu memandang belangkon, keris, ya jarik, batik, itu ya seperti, ya itu mah seperti nasi gitu loh. Hal yang wajar lumrah gitu loh. Bagi kita, loh, orang Cina mana ngerti batik, orang Cina mana ngerti udeng, belangkon, ya kan? Nggak ada. Nah, orang Cina juga nggak ngerti soal keris. Orang Cina juga nggak ngerti apa itu raja. Raja di Cina itu cuma satu dari 1 miliar. Jadi hal-hal yang luar biasa dari warisan Nusantara itu saya melihatnya itu luar biasa. Saya ketemu raja itu ya saya heran gitu loh. Oh kok raja kok zaman sekarang gitu loh. Dan saya juga pengen tahu. Dan kebetulan otoritas raja itu bisa dibuktikan. Jadi kalau orang lain, maaf ya, maaf. Ini saya boleh terus terang nggak? Kalau pribumi memandang raja itu ngomong gini, raja, ya ayo hartamu dibagi rata. Sudah, untuk rakyat. Itu hartamu milik negara atau milik kerajaan? Jadi kecenderungannya begitu, berebutan. Karena saya orang Chinese, saya orang Cina, saya nggak mau berebutan ya, bukan hak saya, bukan rajanya saya, bukan kerajaannya saya. Jadi saya berpikir, loh, oh raja punya otoritas. Saya melihat otoritasnya, bukan kekayaannya. Oleh karena itu saya juga nggak kepengen kekayaannya raja. Itu bukan warisan saya. Itu loh, jadi dengan demikian butuh pemikiran orang luar untuk mengerti apa yang kekayaanmu itu. Jadi
Jangan memandang bahwa, oh iya orang Chinese itu golongan kaya, terus orang pribumi golongan miskin. Kebalik, Pak, terbalik. Nggak ada orang kaya yang punya kekayaannya Raja Mataram. Tidak ada Raja Romawi, Kaisar Romawi yang memiliki kekayaan seperti Raja Mataram. Kekayaan orang Romawi itu nggak sampai 70.000 ton emas. Nggak sampai. Separuhnya paling. Itu Julius Caesar itu, separuhnya. Penguasa dunia, seluruh dunia Romawi itu hartanya separuh dari hartanya Raja Mataram. Ya. Kerajaan Cina berapa hartanya, Pak? Saya nggak tahu ya, tetapi terakhir kan sudah dirampok Mongol. Jadi kerajaan yang turun-temurun 500 tahun, yang hartanya tersimpan dalam jumlah besar 70.000 ton emas, itu hanya di Mataram. Ya, kalau seandainya penduduk Mataram itu nggak subur ya, nggak subur oleh tanaman karet, teh, kopi, ya, tebu, nggak akan duitnya seperti itu, gitu loh. Duit di Australia itu ya nggak ada, ya karena apa? Adanya cuma kanguru, nggak ada pohon di sana, gitu loh. Jadi Pulau Jawa ini adalah pulau yang diberkati oleh Tuhan, udah ribuan tahun gitu loh. Makanya penduduk Jawa itu adalah setara dengan seluruh Rusia. Rusia itu kira-kira 2 kali lipat dari luasnya Indonesia. Penduduknya itu cuma setara Pulau Jawa. Nah, kita tuh sama satu pulau kecil itu, Pulau Jawa itu penduduknya sama dengan orang Rusia. Jadi penduduk Jawa itu kalau perang, seperti perang Rusia. Jumlahnya banyak, rakyatnya banyak, 150 juta. Itu seperti Pulau Jawa itu loh, kalau perang Rusia itu. Jadi kita nggak usah mengundang orang Papua untuk perang. Cukup orang Jawa aja. Banyak sudah. Oleh karena itu, warisan leluhur itu bagi saya ya, itu wah gitu loh. Wah, kamu raja gitu loh. Dan saya akan memberi dia tahta. Apa yang diperlukan seseorang untuk menjadi raja? Saya buktikan. Dan saya sendiri akan menghantar dia untuk menjadi raja. Itu loh. Jadi butuh pandangan orang asing untuk mengerti apa sih kewarisanmu itu. Jadi jangan berpikir bahwa orang Indonesia itu, maaf ya, miskin gitu loh. Itu keliru. Raja Mataram itu kalau berhubungan dengan Amerika itu manggilnya itu Your Royal Highness, yang mulia Paduka. Orang Amerika kalau ngomong itu Your Royal Highness. Gitu loh. Saya kalau manggil Pak Raja adalah Gusti Pangeran. Jadi saya nggak menyebut nama, Amir gitu. Ya enggak lah. Saya manggilnya Gusti Pangeran. Nggak boleh menyebut nama. Nggak boleh. Gitu loh. Jadi inilah penghargaan kita. Karena saya impor dari China, ayah saya dari China langsung. Saya impor ya, saya melihatnya, loh, ini negara ini makmur. Di Indonesia nggak ada orang makan jangkrik. Di Cina itu, kalau Anda makan ubi, Anda makan agronomi ya, itu milik negara. Anda makan ubi, ditahan mati kamu. Itu dulu. Karena sistem komunis itu, kalau pertanian itu milik negara. Gitu. Apa yang milik rakyat? Ya kodok, tikus, kecoa, jangkrik. Anda belum makan jangkrik, Anda belum makan belalang, Anda belum makan kecoa. Mohon maaf. Kalau orang China itu dulu mengapa mengungsi ke Indonesia? Ya karena mereka makan itu.